Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calista Arsanti Ramadhani dengan NIM 52134-22020 dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah untuk memenuhi penugasan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Alimah, MPD. Oke, baik. Judul yang diambil dari makalah ini, pembuatan bioetanol dari sari buah mangga dengan menggunakan metode fermentasi anaerob. Pertama-tama, apa sih bioetanol itu? Bioetanol adalah etanol yang bahan utamanya dari tumbuhan dan umumnya menggunakan proses fermentasi anaerob dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol mempunyai manfaat untuk dikonsumsi manusia sebagai minuman beralkohol. Selain itu, bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan kandungan minimal 10% etanol. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui proses pembuatan bioetanol dan reaksi yang berlangsung dan mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap pH, presentasi alkohol, dan sifat organoleptik. Metode penelitiannya, proses pembuatan bioetanol menggunakan metode fermentasi selama 4 hari dengan proses produksi energi dalam sel pada keadaan tanpa oksigen atau anaerob, di mana botol kaca harus ditutup menggunakan airlock dengan melapisi plastisin pada bagian leher botol agar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian bioetanol, yang pertama alatnya botol kaca 500 ml, kemudian airlock, plastisin, refraktometer, dan pH indikator universal. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu sari buah mangga, gula, urea, ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Langkah-langkah kerja yang di Langkah kerjanya, pertama memasukkan sari buah mangga 80 ml ke dalam gelas beker. Yang kedua, menambahkan gula 50 gram dan urea 1 gram ke dalam campuran. Kemudian campuran dipindahkan ke dalam botol kaca 500 ml. Kemudian penambahan ragi 0,2 gram ke dalam campuran. Kemudian penutupan botol menggunakan airlock dan plastisin hingga rapat. Dan mengamati pH konsentrasi alkohol pada hari ke-0, hari pertama, hari kedua, ketiga, dan hari keempat. Hasil dari pembahasannya, yang pertama pengaruh waktu fermentasi terhadap pH dapat dilihat dari grafik yang ada di sebelah kiri. Pada hari ke-0, pH yang didapatkan yaitu 5 dan konstan hingga hari kedua yaitu tetap 5. Kemudian mengalami penurunan pH pada hari ketiga yaitu 3 dan mengalami kenaikan pH pada hari keempat yaitu dengan pH 4. Dapat disimpulkan, lama waktu fermentasi dalam produksi bioetanol memiliki pengaruh terhadap pH. Semakin lama waktu fermentasi pH cenderung mengalami penurunan, di mana pH optimum pada penelitian bioetanol ini adalah 5. Hal ini disebabkan oleh produksi asam oleh mikroorganisme yang mengubah gula menjadi alkohol. Selanjutnya, pengaruh waktu fermentasi terhadap konsentrasi alkohol. Berdasarkan grafik dapat dilihat pada hari ke-0, konsentrasi alkoholnya yaitu 0%, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada hari pertama yaitu 17%, kemudian mengalami penurunan pada hari kedua yaitu 15%, lalu sedikit mengalami kenaikan pada hari ketiga dan hari keempat yaitu 16%. Pada hari ketiga dan hari keempat, konsentrasi alkohol yaitu stabil atau konstan. Hasil praktikum menunjukkan semakin lama waktu fermentasi, maka konsentrasi alkohol yang dihasilkan mengalami peningkatan. Dengan bertambahnya jumlah organisme, maka semakin banyak karbohidrat yang terurai menjadi alkohol. Hal inilah yang menyebabkan kadar alkohol mengalami peningkatan. Adanya peningkatan konsentrasi alkohol menunjukkan produktivitas dari Saccharomyces cerevisiae. Kadar alkohol optimum pada praktikum bioetanol ini yaitu 16%. Oke, dapat disimpulkan dari penelitian bioetanol, yang pertama, proses pembuatan bioetanol melibatkan berbagai reaksi kimia. Gula dari bahan baku atau sari buah diubah menjadi etanol
dan karbon dioksida oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae atau ragi dalam kondisi anaerob atau tanpa udara. Reaksi kimia yang terjadi selama fermentasi adalah sebagai berikut. C6H12O6 atau glukosa diubah menjadi 2C2H5OH atau etanol dan 2CO2 karbon dioksida. Kesimpulan yang kedua, lama waktu fermentasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kadar alkohol dalam produksi bioetanol. Semakin lama waktu fermentasi cenderung menghasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi. Hal inilah, semakin lama fermentasi berlangsung, mikroorganisme memiliki lebih banyak waktu untuk mengubah lebih banyak gula menjadi alkohol. Kesimpulan yang ketiga, lama waktu fermentasi dalam produksi bioetanol memiliki pengaruh terhadap pH. Semakin lama waktu fermentasi, pH cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh produksi asam oleh organisme yang mengubah gula menjadi alkohol. Cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.